Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di antara nama yang pernah disebutkan dalam Al-Quran adalah Harut dan Marut. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya? Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa Harut dan Marut merupakan dua malaikat pilihan. Bermula dari keduanya mencela dan menghujat ahli bumi yang melakukan kemaksiatan merajalela, membunuh yang tidak bersalah, menzalimi yang lemah, perjudian, hingga melakukan banyak perzinaan. Suatu ketika keduanya dengan berani berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Tuhan kami, seandainya Engkau menitipkan nafsu dan syahwat-syahwat itu kepada kami, kemudian Engkau turunkan kami ke bumi, niscaya kami akan menegakkan hukum seadil-adilnya, dan kami tidak akan membangkang kepadamu." Allah Subhanahu wa ta'ala pun berkata kepada keduanya, "Turunlah kalian berdua ke bumi, sesungguhnya mulai saat ini aku menitipkan kepada kalian syahwat-syahwat itu, dan hukumlah, buatlah keputusan di antara manusia dengan adil dan bijaksana." Kemudian keduanya turun ke salah satu kota di dunia yang dikenal dengan Babilonia, Irak. Kota ini berada di antara perairan sungai Efrat dan Tigris. Mereka menyamar sebagai dua pemuda berkarisma. Mula-mula keduanya menjalani tugas sebagaimana mestinya, adil dan sejahtera. Setiap petangnya mereka terbang naik ke langit, dan setiap paginya mereka turun seperti biasa. Hingga suatu ketika datanglah seorang wanita cantik mengadukan masalah kepada keduanya. Wanita itu bernama Az-Zuhrah. Ia membawa masalah perselisihan dengan suaminya. Melihat wanita yang begitu cantik, keduanya pun tertarik dan terpesona. Hingga salah satu keduanya berbisik kepada yang lain, "Sungguh wanita ini begitu cantik, aku terkesan kepadanya." Pemuda yang lain menjawab, "Aku juga sangat tertarik kepadanya, namun aku malu mengatakannya kepadamu. Bagaimana jika kita mengajaknya bermalam bersama?" Salah satunya menjawab, "Boleh, tapi bagaimana dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala nanti?" Pemuda itu menjawab, "Kita sama-sama berharap rahmat darinya." Esok harinya datanglah kembali wanita cantik itu mencari hukum terhadap masalah yang dialaminya. Kedua pemuda itu langsung mengutarakan hasrat nafsu mereka kepadanya, serta mengajaknya bermalam bersama. Wanita itu menjawab, "Saya mau melayani semuanya. Syaratnya, jika kalian memenangkan aku dalam kasus yang aku ajukan ini." Tanpa berpikir panjang, keduanya pun memutuskan bahwa kebenaran dalam kasus itu dimenangkan mutlak oleh pihak wanita. Setelah kemenangan ada di tangannya, wanita itu berpesan kepada kedua pemuda untuk mendatangi gubuk yang telah disiapkan. "Kita akan menikmati malam bersama di sana." Singkat cerita, keduanya pun datang ke gubuk itu, gubuk yang telah dijanjikan. Saat keduanya ingin melakukan hubungan badan, wanita cantik tiba-tiba berkata, "Aku tak mau melakukan ini, kecuali kalian ajarkan kepadaku mantra agar bisa terbang ke langit dan mantra bagaimana turun ke bumi." Tanpa berlama-lama, keduanya langsung mengajarkan mantra itu. Namun setelah mantranya didapatkan, wanita itu pun langsung terbang ke langit, meninggalkan keduanya di gubuk itu. Saat dirinya mau turun, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan mantranya hingga ia tetap di sana sampai sekarang. Dikenal dengan bintang Az-Zuhrah,
Pernah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar saat melihatnya, ia selalu mencelanya. Dia mengatakan, itulah wanita yang memfitnah malaikat Harut dan Marut. Adapun dua malaikat itu setelah ditinggalkan di gubuk tua, keduanya berencana untuk kembali ke langit, namun tidak bisa. Mereka tidak sanggup melakukan. Mereka meyakini akan binasa. Hingga akhirnya keduanya diberikan pilihan. Apakah mereka menerima hukuman di dunia ataupun azab di akhirat? Akhir riwayat mereka memilih azab di dunia. Keduanya digantung kepala ke bawah di antara langit dan bumi hingga hari kiamat. Demikianlah kisah Harut dan Marut. Malaikat pun jika diberikan nafsu, terkadang bisa salah langkah. Maka nafsu adalah rintangan terbesar dalam menempuh jalan yang lurus. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.